Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita ke topik, yuk bantu kami dengan like dan subscribe agar kami semakin semangat. Jika sudah, mari kita ke topik. Semut dikenal sebagai serangga sosial yang hidup dalam koloni yang sangat teratur. Namun tahukah kamu? Jika semut juga dikenal sebagai satu-satunya serangga yang memiliki kemampuan mengidentifikasi luka pada anggota semut lain lalu mengobatinya. Bahkan dalam keadaan tertentu, para semut ini akan mengamputasi bagian tubuh yang terluka agar dapat sembuh dengan lebih cepat. Sejauh yang kita ketahui, metode pengobatan seperti ini hanya ada pada manusia seperti kita. Seorang pakar ekologi dan evolusi asal Jerman bernama Erik de Frank, di mana setelah dia melakukan penelitian menyatakan, semut juga memiliki keahlian yang bisa dikatakan mirip seperti manusia. Semut bisa mendiagnosis luka pada semut lain dan memutuskan apakah luka tersebut terinfeksi atau luka steril, dan akan melakukan metode pengobatan sesuai dengan luka tersebut dalam jangka waktu tertentu dan diurus oleh individu semut lain. Sistem medis seperti ini tentunya hanya dapat ditandingi oleh manusia, khususnya para dokter di dunia medis. Namun bagaimana cara semut melakukan metode luar biasa ini? Diketahui jenis semut tersebut adalah spesies semut mata bel atau disebut juga Megaponera analis. Jenis semut ini ditemukan hidup di daerah selatan Sahara benua Afrika, dan biasanya memakan rayap. Ketika berburu, para koloni semut ini mempunyai tugasnya masing-masing. Setiap saat selalu melakukan perburuan. Pada saat seperti ini maka akan sering terjadi pertarungan antara semut ini dan para rayap hingga mengakibatkan semut yang bertugas sebagai semut pekerja mempertaruhkan hidup mereka. Namun begitu, jika ada semut yang terluka maka semut lain akan membawa mereka kembali ke sarang untuk diobati. Perilaku membawa kembali anggota semut lain yang terluka ke dalam sarang ini adalah metode operasi agar meningkatkan kemungkinan mereka untuk tetap hidup. Telah dilakukan penelitian pada tahun 2023 yang mengungkapkan jika semut mata bel ini mempunyai senyawa antimikroba. Luar biasa bukan? Ternyata senyawa jenis ini yang dioleskan ke bagian luka temannya untuk menghambat infeksi. Dengan cara menjilati dan merawat luka tersebut bersama anggota koloni dalam 3 jam pertama setelah terjadinya luka. Jika metode ini tidak dilakukan maka 90% semut pekerja yang terluka tidak akan selamat. Namun bagaimana dengan semut yang tidak memiliki senyawa antimikroba bisa bertahan hidup? Salah satu penelitian menemukan jenis semut lain yaitu spesies Champenotus floridanus. Para ilmuwan terkejut ketika meneliti semut ini. Semut jenis ini secara eksperimental memberikan luka dan memotong bagian pangkal kaki semut lain. Metode ini memberikan peluang bagi semut yang terluka untuk tetap hidup. Semut yang sehat awalnya menjilati kaki semut yang luka, sebelum akhirnya mencapai pangkal kaki. Selain melakukan perawatan, boleh jadi semut itu sedang mendiagnosa seberapa parah luka pada kaki temannya tersebut. Semut lalu menggigit kaki yang luka sampai putus. Amputasi terjadi rata-rata 190 menit hingga 290 menit setelah cedera. Semut yang diamputasi akan dirawat dengan waktu lebih singkat dibanding yang mengalami luka saja. Tapi semut yang mengalami luka kaki bagian atas akan lebih lama mendapat perawatan dibanding yang mendapat luka di bagian kaki bawah. Sejak manusia diketahui telah melakukan metode ini lebih dari 30.000 tahun lalu. Sejauh pengetahuan kita, ini merupakan contoh pertama bahwa non-manusia dapat melakukan metode yang sama untuk meningkatkan peluang bertahan hidup satu spesies yang terluka. Salah satu contoh semut lain yang tak kalah hebat dalam bertahan hidup adalah semut api. Semut api juga memiliki kemampuan penyelamatan yang hebat, yaitu dengan menciptakan rakit. Metode ini dilakukan ketika banjir menerjang sarang mereka. Semut api akan bertautan satu sama lain membentuk semacam rakit. Berkat struktur rakit ini koloninya bisa terapung. Hal ini memberi kesempatan yang lebih besar bagi sebagian anggota koloninya untuk tetap hidup. Di saat air mulai menerjang sarang, semut api mulai mengumpulkan larva, pupa dan anakan semut. Para semut pekerja lalu bertaut satu sama lain,
Mereka menggunakan rahang dan kaki untuk membentuk sebuah lingkaran. Sementara ratu semut akan ditempatkan di bagian atas atau di posisi yang paling aman. Dengan formasi ini, semut api bisa bertahan berhari-hari sahabat, hingga menemukan tambatan pohon atau menunggu sampai air menyurut, dan kemudian membuat sarang yang baru. Sebuah cara beradaptasi yang mengagumkan bukan? Dengan cara inilah spesies semut api mempertahankan koloninya dan menyebar ke seluruh penjuru planet kita. Itulah beberapa fakta singkat semut untuk bertahan hidup. Jadi fakta mana nih yang baru kamu tahu? Tulis di kolom komentar ya. See you next video.